Shalom semuanya, Bapak Ibu Guru Agama Kristen dimanapun berada, yang sekarang mau melamar P3K Guru khusus mata pelajaran agama Kristen. Pada kesempatan kali ini, di dalam video ini saya akan membahas beberapa contoh soal P3K khusus mata pelajaran agama Kristen. Jadi harapannya nanti Bapak Ibu bisa belajar melalui video ini. Baik, langsung saja kita bahas soal-soal yang ada di dalam video ini. Soal pertama, peristiwa kebangkitan Yesus dari maut merupakan A. Akhir cerita kehidupan Yesus, B. Suatu fakta historis yang dengan mudah dipahami, C. Suatu kejadian yang ada paralelnya, D. Penggerapan maksud Allah sejak mula pertama. Jawaban benarnya yaitu bagian D, Bapak Ibu ya. Penggenapan maksud Allah sejak mula pertama. Itu bagian D jawabannya, bukan B. Oke, kita masuk pada soal nomor 2. Dalam kalender gerejawi selalu dirayakan peristiwa tercurah atau turunnya Roh Kudus. Hal ini berarti A. Roh Kudus hadir setelah Yesus naik ke surga. B. Roh Kudus mulai hadir ketika Yesus dibaptis. C. Roh Kudus sudah ada sejak awal pertama bumi diciptakan. D. Roh Kudus akan menghibur murid Yesus setelah kenaikannya. Jawaban yang benar bagian C, yaitu Roh Kudus sudah ada sejak awal pertama bumi diciptakan. Soal nomor 3. Pandangan teologi pengharapan atau a hope theology mengenai hubungan antara hukum dan hukum kasih adalah bahwa umat Kristiani A. Taat menurut kasih bukan menurut hukum. B. Bebas dari semua keterikatan dan ketaatan hukum serta kewajiban moral. C. Taat menurut kasih dan menurut hukum. D. Taat kepada hukum dan pengharapan pada hukum kasih. Jawaban benarnya yaitu bagian B. Bebas dari semua keterikatan dan ketaatan hukum serta kewajiban moral. Jawaban soal nomor 4. Hukum dan penghukuman yang mengatur pola hidup bergereja umat Protestan adalah A. 27 buah kitab perjanjian baru, B. Berita yang berasal dari Allah, C. Pengakuan iman rasuli, D. 39 kitab perjanjian lama. Jawaban benar yaitu bagian B. Soal nomor 5. Eutanasia menurut penjelasan C.L. Abineno mengandung pengertian bahwa A. Pembunuhan yang dilakukan atas permintaan keluarga, B. Mengakhiri hidup seseorang dengan unsur kesengajaan, C. Membantu seseorang untuk mati dengan tenang atas permintaan sendiri, D. Tindakan sengaja mengakhiri hidup seseorang atas pertimbangan medis. Jawaban benarnya yaitu C. Soal nomor 6. Penjelasan yang berbeda antara Alkitab dengan ilmu pengetahuan tentang asal-muasal dalam semesta. Sebagai intelektual Kristen kita mengambil sikap sebagai berikut. A. Alkitab dengan ilmu pengetahuan mengajukan pertanyaan sama tetapi menjawabnya secara berbeda. B. Alkitab dengan ilmu pengetahuan mengajukan pertanyaan berbeda dan menjawabnya secara berbeda. C. Alkitab mengajukan pertanyaan apa, kapan, bagaimana, dan ilmu pengetahuan mengajukan mengapa dan siapa. D. Alkitab mengajukan pertanyaan sama tetapi ilmu pengetahuan menjawab secara berbeda. Jawaban benar adalah bagian B. Soal nomor 7. Sikap seseorang beriman Kristen terhadap teori evolusi adalah sebagai berikut, kecuali A. Ilmu pengetahuan yang baik dan penafsiran Alkitab yang baik tidaklah saling beradu sama lain. B. Selama teori evolusi membatasi dirinya pada pertanyaan-pertanyaan,
maka kita sebagai Kristen tidak keberatan. C. Teori evolusi yang berubah menjadi filsafat ateis, maka orang Kristen keberatan. D. Teori evolusi yang mengatakan segala sesuatu terjadi secara kebetulan, maka kita akan keberatan. Jawaban yang benar adalah bagian D. Soal nomor 8. Pernyataan berikut adalah benar berkaitan hubungan iman Kristen dengan teknologi. A. Iman dapat digantikan oleh identitas lain yang dibentuk teknologi. B. Pembuatan bateranu bukan merupakan salah satu teknologi. C. Teknologi umumnya berhubungan dengan kecanggihan dan rekayasa. D. Iman tidak dapat dilihat atau diraba, sedangkan teknologi dapat diraba atau dilihat. Nah, jawaban benarnya adalah bagian A. Soal nomor 9. Jemaat Kristen yang menjadi pelaku ekonomi bidang apapun kegiatan ekonominya hendaknya melakukan hal berikut. A. Tidak mencari kekayaan karena orang kaya sulit masuk surga. B. Mencari kekayaan untuk menjaga keseimbangan dalam masyarakat. C. Mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya agar sebagian untuk pelayanan. D. Mendapat keuntungan menjadi norma satu-satunya. Jawaban yang benar adalah bagian B. Nomor 10. Sikap transformatif umat Kristen terhadap kebudayaan dalam perjalanan sejarah adalah A. Kebudayaan sudah tercemari dosa sehingga sulit diterima dalam iman Kristen. B. Kebudayaan mengandung hal-hal yang tidak sejalan dengan kebenaran Injil. C. Tidak ada hubungan iman Kristen dengan kebudayaan. Kristus adalah milik iman. D. Menerima bagian kebudayaan yang sesuai dan menolak yang tidak sesuai dengan iman Kristen. Jawaban yang benar adalah D. Oke, sekian dan terima kasih Bapak Ibu. Demikian tadi pembahasan beberapa contoh soal untuk P3K Guru khusus mata pelajaran agama Kristen. Video ini bukanlah satu-satunya referensi belajar, tetapi salah satu referensi untuk belajar bagi Bapak Ibu yang mau melamar P3K Guru khusus mata pelajaran agama Kristen. Terima kasih.